Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi channel Sayur Bojonegoro, kawan-kawan. Di sini saya akan mengupas kelanjutan kemarin yang tabela itu ya, kawan-kawan. Tabela tanam benih langsung. Ini kemarin yang pakai tabela, kawan-kawan. Ini usia sekitar 8 hari setelah tanam. Di tabela ini banyak nanti akan timbul beberapa masalah. Di antaranya salah satu masalahnya itu lahan yang habis ditaburi nggak bisa membuang airnya, itu akan tidak akan tumbuh. Benih yang ditabur itu tidak tumbuh. Jadi permasalahannya di sini, kalau lahannya tidak bisa membuang air dalam waktu 3 sampai 5 hari setelah tanam, itu akan mengalami kendala tidak tumbuh, teman-teman ya. Kemarin saya itu habis melakukan tanam tabela, terus saya sakit, habis jatuh, akhirnya saya nggak bisa ngontrol air, nggak bisa ngontrol membuang airnya. Jadi ini ada sedikit masalah. Jadi masalah seperti ini jangan sampai menjadi pelajaran teman-teman. Jadi masalah saya itu cukup menjadi pelajaran teman-teman. Masalah saya kemarin ini, yang ini, daerah ini, yang petak ini kemarin nggak bisa membuang air, akhirnya tidak tumbuh. Solusinya tambal sulam, diambilkan dari samping-sampingnya yang lebat. Tapi kalau dihitung tetap dari segi finansialnya tetap untung. Kalau tenaga biasa itu kan tanam untuk lahan 1 hektar butuh ongkos 2 juta. Kalau dengan tabela cukup 100.000, dikerjakan 1 orang dalam waktu 5 jam itu sudah kelar. Begitu teman-teman. Jadi pengalaman saya ini, istilahnya kesalahan saya ini bisa dijadikan pengalaman teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman ikut mengalami kesalahan seperti saya ini. Kalau habis tabur benih minimal 3 sampai 5 hari benih tidak boleh terendam air. Kalau terendam air nanti akan mengalami masalah seperti ini, tidak tumbuh. Ini luasnya 1,5 hektar. Ini yang tidak tumbuh beberapa tempat. Ini ya petaan ini, petaan bawah itu juga ada sedikit. Jadi itu solusinya nanti tambal sulam gitu, teman-teman ya. Jadi kesalahan saya itu sebagai koreksi. Bila teman-teman mau melakukan tabela tabur benih langsung, itu saya sarankan dinilai dulu lahannya itu seperti apa, bisa apa tidak. Kira-kira kalau habis tabur benih itu membuang air. Jadi intinya begitu, habis tabur benih itu bisa membuang air sampai benih itu 3-5 hari itu nggak boleh terendam air. Kalau bisa begitu bagus, bakal tumbuh semua gitu. Begitu efisien, sangat efisien, sangat bagus. Jadi lahan 1 hektar itu ongkos 2 juta
jika kita tanam dengan pembibitan itu ongkosnya 2 juta, kalau dengan tabela cukup 100.000. Jadi memangkas operasional yang sangat-sangat luar biasa. Saya sarankan seperti ini teman-teman kalau mau efisien untuk bertani. Jadi kita nggak usah ngeluh terus. Petani Indonesia itu harus cerdas, harus kreatif. Jadi kita nggak boleh ngeluh bibit mahal, ngeluh ongkos mahal, ngeluh biaya pupuk, obat mahal semua. Kita nggak perlu ngeluh. Kita harus optimis, kita harus kreatif, kita harus produktif. Jadi kalau memang pupuk mahal, ini itu mahal, kita harus berusaha cari solusi yang bisa dipangkas mana. Kalau tenaga mahal, kita dipangkas, kasih mencari solusi, otaknya dipakai mikir. Oh, seperti ini. Jadi bayangkan 2 juta menjadi 100.000, 95%. 95% kita bisa memangkas untuk tanamnya ini. Begitu juga nanti untuk pemupukan juga ada caranya. Untuk masalah itu nanti mesin-mesin untuk gulma, untuk pembersih gulma itu kalau kita pakai manual yang jelas kita habis banyak. Nanti bagaimana kita pakai mesin pembersih gulma, itu lebih irit lagi, lebih efisien lagi, begitu. Jadi jangan lupa di like, di subscribe, di share, dan di tombol juga tanda loncengnya. Jadi nanti kalau ada video-video berikutnya, video-video saya yang mengupas tentang cara bertani itu mengasihkan, cara bertani itu efisien, itu saudara-saudara langsung ada notifikasinya nanti. Begitu teman-teman, bagaimana bertani itu mengasihkan, bertani itu istilahnya kita itu happy, ya, jadi hobi. Kalau bertani itu dengan dilandasi dengan senang, dengan happy, insya Allah kita tidak merasa berat, kita semangat. Pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh itu biasanya lebih dari biasa, hasilnya pun lebih dari biasa, jamnya pun lebih dari biasa. Pekerjaan yang didasari dengan cinta, dengan suka, itu bisa dilakukannya oleh si pekerja itu 24 jam. Anda koreksi sendiri itu. Kalau memang sampean suka hobi bertani itu nggak akan bosan melihat sawah, istilahnya nanam ini nanam itu, merawat ini merawat itu nggak akan bosan karena kita benar-benar suka. Begitu teman-teman, video ini semoga jadi motivasi kalian semua bagaimana bertani itu mengasihkan, bertani itu tidak terkesan jorok, jadi tidak membosankan. Bertani itu kita harus bangga jadi petani. Kita jadi petani Indonesia, hidup petani Indonesia, hidup petani Indonesia. Salam hijau royo-royo dari channel Sayur Bojonegoro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.